Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana melakukan injeksi botox pada hemifacial spasme dan blefarospasme esensial. Beberapa hal yang sebenarnya akan kita pelajari pada topik kali ini adalah mengenai apa itu sebenarnya hemifacial spasme dan blefarospasme. Eh, Kemudian kita mengenal sedikit mengenai botulinum toksin yang akan kita suntikan. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana kita harus melakukan injeksi untuk pasien-pasien blefarospasme dan bagaimana kemudian kita akan melakukan injeksi untuk pasien-pasien dengan hemifacial spasme. Nah, kita masuk pada secara anatomi dulu. Bahwa nervus 7 ini sebenarnya juga penting bagi kita dokter mata karena perjalanan dari saraf ketujuh ini sangat dekat dengan ocular motor pathway lainnya ya. Kemudian dia ini bertugas untuk mengontrol penutupan kelopak mata ya, jadi mengontrol orbicularis oculi. Kemudian saraf ketujuh atau nervus facialis ini akan keluar dari brain pada daerah photomedullary junction. Nah, ini regionnya kita kenal dengan nama cerebellopontine angle. Jadi dia letaknya internal dari auditory meatus ke arah facial canal di daerah temporal bone. Nervus 7 sendiri berperanan dalam ekspresi fasial, rasa, dan pendalaman suara kita. Nah, ada beberapa disorder atau penyakit yang disebabkan oleh overaktivitas dari saraf ketujuh. Yang beberapa ini kita bisa melihat site atau lesi dari disfungsi tersebut. Yang pertama adalah blefarospasme. Kalau disebut blefarospasme berarti mengenai kedua mata. Nah, biasanya kita sering menyebutnya sebagai esensial blefarospasme atau blefarospasme yang benign gitu. Biasanya lesinya ada di bangsal ganglia dengan etiologi yang tidak diketahui. Kemudian yang kedua adalah hemifacial spasme, ini yang pink ini. Nah, ini mengenai satu sisi. Biasanya site dari disfungsinya ada di facial root dari CPA. Nah, ini bisa disebabkan oleh kompresi dari nervus 7 oleh pembuluh darah atau tumor, sehingga kita perlu melakukan imaging untuk memastikan bahwa tidak ada yang menekan. Kemudian facial myokimia ya. Jadi ini biasanya terjadi fungsinya karena kelainan di facial nucleus atau di vesicle di pons. Bisa disebabkan oleh glioma, bisa disebabkan oleh MS gitu ya. Nah, kemudian ada juga eyelid. Nah, eyelid saja ini biasanya site of distortionnya kita kurang tahu, belum sampai diketahui sampai saat ini. Dan etiologinya juga unknown. Nah, kalau kena semuanya, nah ini namanya MAID syndrome. Kita tidak mempelajari lebih lanjut mengenai hal tersebut. Nah, kita masuk ke blefarospasme esensial. Nah, blefarospasme esensial per definisi adalah keadaan kondisi bilateral yang terdiri atas kontraksi episodik dari orbicularis oculi juga oleh musculus corrugator supercilii dan procerus. Jadi kita bisa lihat nih pasiennya biasanya sering sekali menutup mata dan kita lihat ada kerutan-kerutannya. Onset biasanya terjadi pada usia 40 sampai 60 tahun, dengan wanita biasanya lebih banyak perbandingan 2,8 banding 1 dibandingkan dengan pria. Etiologinya biasanya disfungsi dari basal ganglia. Nah, beberapa klinikal manifestasinya seperti excessive blinking, ini kalau advanced stage-nya sampai tidak bisa terbuka kelopak matanya, terlalu sensitif terhadap cahaya, dan biasanya diperberat oleh cahaya yang sangat terang atau yang bentuknya flickering. Itu jadi berkedip dengan cepat, dan kemudian juga disebabkan oleh stres.
Ini contoh dari blefarospasma esensial ya. Jadi mengedipnya jadi lebih banyak, otot-ototnya tertarik gitu ya. Jadi rasanya ingin menutup terus matanya ya. Meskipun tidak ada rangsangan terhadap penutupan mata tersebut. Tuh. Nah, kita masuk. Nah, diagnosisnya biasanya berdasarkan clinical sign. Kita harus juga menyingkirkan diagnosis banding yang lain. Pada keadaan yang dry eye yang berat atau ada inflamasi dari intraokular atau iritasi meningial, bisa juga menyebabkan excessive blinking. Eh, kita jarang sebenarnya memerlukan brain imaging, namun apabila ada dan bisa dikerjakan, baiknya kita mengerjakan supaya kita bisa menyingkirkan penyebab lainnya. Pemeriksaan darah biasanya tidak akan menghasilkan sesuatu yang sensitif dan spesifik ya. Diferensial diagnosisnya bisa apraksia dari eyelid opening pada pasien Parkinson. Treatment yang biasa dikerjakan adalah botulinum toksin, injeksi ya, kemudian medikal bisa diberikan anticholinergic, benzodiazepine atau dopaminergic. Beberapa treatment surgical yang biasa dikerjakan misalnya ekstirpasi dari eyelid protectors atau bisa juga memotong sebagian dari saraf ketujuh. Nah, kita masuk pada hemifasial spasme. Hemifasial spasme itu secara definisi adalah episode spasme yang unilateral yang melibatkan otot-otot fasial dan biasanya berlangsung selama detik sampai menit. Nah, biasanya ini mulainya dengan twitching dari orbiculis oculi yang kita sering sebut sebagai tic facialis. Kemudian lama-kelamaan dia akan mengikut sertakan dari otot-otot fasial. Ini juga biasanya perempuan lebih banyak daripada laki-laki 2:1. Di RSM sendiri kira-kira 20 sampai 30 kasus per tahun untuk kedua jenis kasus ya. Nah, patofisiologinya biasanya karena pertama ada aberrant blood vessel yang menekan dari nervus 7. Ini biasa di tempat masuknya dari nervus atau di tempat keluarnya. Sehingga menyebabkan terjadi demyelinated yang lokal. Kemudian bisa juga dari nerve origin, jadi dari peripheral hypotesisnya katanya disebabkan ada transmisi yang emfatik dari impuls antara neuron-neuron yang bersebelahan sehingga menyebabkan terjadi excessive firing dari nervus 7 sehingga kemudian menyebabkan terjadi spasme yang berlebih ya. Kemudian ada juga yang disebabkan katanya dari sentral dari nuklearnya. Jadi ada irritative feedback dari nervus perifer, ada lesi di nervus perifer sehingga ada feedback kembali ke sentral sehingga terjadi hyperexcitability dari nukleus dari facial motor ya. Sehingga menyebabkan terjadi hemifasial spasme. Biasanya pasien akan datang karena adanya twitches yang berlebih, ada spasme dari keseluruhan satu sisi. Nah, ini biasanya meningkat bila ada stres, kemudian membaca berlebih, kemudian berbicara yang banyak, atau menyentuh sebagian dari muka. Nah, diagnosisnya biasanya karena clinical sign ya. Jadi mungkin kalau MRI juga biasanya kita mau melihat apakah ada aberrant dari vessel yang menekan nervus ketujuh. Diferensial diagnosisnya tics ya kalau misalnya memang belum sampai di daerah facial muskulatur, tardif dyskinesia, facial myoklonus, dan focal seizures. Treatmentnya biasanya memang botulinum toxin injection gitu ya. Ada orang medikasi yang bisa diberikan antikonvulsan dan lain-lain. Dan surgery ini biasanya ada surgery mikrofaskular dekompresi untuk pasien yang biasanya tidak respon terhadap injeksi botox. Ini contoh dari hemifasial spasma yang bentuknya masih seperti tik ya, jadi ada kedutan di bawah, kemudian di kelopak matanya bergerak-gerak terus. Kalau kita lihat ya ada tarikannya mulai ke daerah bawah. Nah, apabila keadaannya berat, akan seperti pasien ini ya, sudah sampai menarik seluruh bagian dari sisi muka. Kemudian kita masuk pada botulinum toxin. Botulinum toxin sendiri adalah eksotosin yang diproduksi dari Bacterium Clostridium botulinum. Ini anaerob dari gram positif ya. Tahun 1822 ini ditemukan pertama kali oleh Justinus K. German physician yang
melihat adanya poison atau keracunan setelah menelan sosis. Kemudian tahun 1949 ini botulinum toksin ini bisa memblok neurotransmitter rilis di neuromuscular junction. Tahun 1980 digunakan untuk strabismus, kemudian tahun 1989 baru ada FDA approve untuk strabismus, hemifacial spasme dan blefarospasme. Nah, ini masuk sebenarnya pada proses dari kontraksi otot. Jadi botok sendiri ini ada serotipnya, ada A sampai G. Kalau di human biasanya A, B, E, F, G yang aktif. Kira-kira dia ada yang 100 kilodalton, ada yang 50 kilodalton. Nah, pada saat kita melakukan kontraksi otot, itu terjadi agregasi dari snare kompleks ini, sehingga menyebabkan eksositosis dari fisikal di sinap, sehingga terjadi muscle contraction. Acetylcholine esterase ini akan lewat dari neuromuscular junction, sehingga menyebabkan muscle-nya jadi berkontraksi. Nah, acetylcholine release ini membutuhkan snare. Snare ini ada snap, web, dan lain-lain ini untuk sampai pada sinaps fisikal. Sedangkan botox kemudian dia akan menghambat dari masing-masing snap. Jadi kalau A dan E dia menghambat snap 25, B, D, F, G menghambat VAMP, C itu menghambat sitaksin. Sehingga botox ini akan menghambat transmisi neuromuskular yang dengan cara memblocking rilis dari asetilkolin. Secara biologik efek biasanya disebutkan dalam unit. Satu unit dari toksin ini letalnya kira-kira 50% dari female Swiss Webster ya. Ini LD50-nya. Nah, untuk botok sendiri biasanya kita pakai 0,05 nanogram ini letal dose untuk 50. Kalau di manusia sendiri 1 nanogram per kilogram berat badan ini kira-kira letal dose-nya sekian. Biasanya kita menggunakan 50 sampai 100 unit. Kalau 5 unit yang type A itu biasanya equal dengan 500 unit untuk yang type B. Jadi biasanya ada nih A dan B saja. Dan onset untuk clinical efeknya biasanya antara 1-3 hari dengan full efek kira-kira sampai di hari kelima. Kadang-kadang beberapa pasien memerlukan waktu 1-2 minggu untuk sampai penuh sampai efek penuh di 2-4 minggu. Sementara clinical benefitnya sendiri biasanya akan berada sekitar 3-4 bulan, tapi pada beberapa pasien bisa prolong menjadi 6 bulan. Ini tipe-tipe dari botulinum toksin yang ada, jadi tipe A ya, toksinnya biasanya dry, ini di store di dalam frozen ya. Kalau tipe A ini kita harus menambahkan salin sebelum injeksi. Nah, preserve salin ini biasanya mengurangi nyeri pada saat penyuntikan tanpa dia mengurangi clinical effect dari botulinum toksin sendiri. Rekomendasinya adalah setelah didilusi, boleh disimpan kira-kira sampai 4 jam saja. Sebenarnya bisa disimpan 7-10 hari dengan preserve salin, dan ini sudah dibuktikan bahwa dia hanya minimal loss dari potensinya kalau 7-10 hari. Sedangkan yang tipe B ini stabil solusi, biasanya solution ya, dengan pH 5,6. Ini biasanya sediaannya 500 unit dalam 0,1 mili. Nah, kalau kita mau mengurangi nyerinya, bisa kita dilusi dengan perbandingan 1:1 atau 1:2. Dan bisa digunakan kira-kira sampai 9 bulan setelah dibuka. Namun memang dia durasi of action-nya lebih short gitu, lebih cepat, dan komplikasinya biasanya lebih banyak. Sehingga yang lebih sering digunakan adalah yang tipe A. Indikasi penggunaan botok sendiri yang pertama untuk hemifacial spasme, blefarospasme esensial, apraksia dan eyelid opening, strabismus, chronic dry eye, kemudian peningkatan tekanan bola mata karena restrictive myopathy, congenital dan acquired nystagmus, tics, tremor dan myokimia, eyelid restriction dan entropion, compressive aortic myopathy pada pasien Graves. Namun ada beberapa hal yang merupakan kontraindikasinya. Yang pertama adalah pasien dengan myasthenia gravis,
kemudian ada infeksi pada site of injection, dan pada pasien-pasien yang memang hipersensitivitas terhadap bahan-bahan di dalam formula tersebut. Nah, biasanya efek ini bisa meningkat pada pasien yang menggunakan aminoglikosat antibiotik atau obat-obat lain yang memang berhubungan dengan neuromuscular junction. Ada beberapa pasien yang tidak respon karena terbentuk antibody formation. Ini sangat kecil jumlahnya, hanya kurang dari 5%. Ini ada beberapa yang memberikan hasil dari follow up ya. Ada pasien 68 di follow up 2,1 tahun, usianya kira-kira 63. Ini improvement dari hasil kira-kira 8 dan baik dalam 14,8 minggu. Side effect-nya kira-kira 3,4. Ini ada banyak penelitian yang sudah dikerjakan untuk injeksi botok pada hemifasial spasme. Ini kemudian durasinya juga bermacam-macam ya. Ada yang dengan follow up yang panjang juga, dan durasi efeknya ini bisa sampai 3,4, ada yang sampai 4,46. Ini site dari injeksinya, kita bisa lihat, nanti kita pelajari dengan pasien ya. Biasanya ada pada beberapa titik ini. Jadi kita tidak melakukan pada di daerah medial di bawah karena kemungkinan mengganggu pompa lakrimal. Untuk benign untuk yang dua mata gitu, ini dilakukannya ditambah titik tengah di glabella, sementara untuk yang hemifasial spasme bisa ditambahkan pada sisi-sisi yang memang terjadi tarikan juga di otot wajah. Ini contoh tempat penyuntikannya ya, 1, 2, 3 di kantus, kemudian di bawah di inferior dan di atas. Nah, untuk yang esensial blefarospasme ditambahkan juga di daerah glabella. Jadi satu matanya 5 titik, kemudian tambah 1 di tengah. Kemudian untuk yang hemifasial, ini hanya di bagian sini saja 1, 5 ya. Kalau ada di bawah kita tambah di sisi bawah di dekat fasial muskulaturnya. Ini komplikasinya ada beberapa, yang paling tinggi adalah ptosis, namun angkanya adalah sekitar 13,4 dan seterusnya, dry eye, diplopia, dan lain-lain. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebelum penyuntikan dan sesudah penyuntikan untuk menghindari terjadinya komplikasi-komplikasi ini. Jadi contohnya ptosis ini insidennya kira-kira 10-15%. Ini makin banyak injeksinya akan makin banyak meningkat juga risknya. Biasanya setelah 10 sesi ini terjadi peningkatan risiko menjadi 74%. Nah, juga berhubungan dengan peningkatan dosis. Nah, ini terjadi karena adanya penyebaran dari toksin di daerah levator muscle. Sehingga meminta untuk pasien jangan sampai mengucek matanya pada saat setelah dilakukan penyuntikan, sehingga gelembung-gelembung obat ini tidak menyebar di bawah levator ya. Kemudian durasi dari ptosisnya kira-kira bisa sampai beberapa minggu, dia akan menghilang sendiri bersamaan dengan menghilangnya efek obat. Tidak diperbolehkan untuk melakukan operasi untuk pada pasien-pasien ptosis yang disebabkan oleh penyuntikan botox. Kita bisa menggunakan apraconidin 0,5% untuk mengurangi ptosisnya. Nah, bagaimana caranya sebenarnya kita mengurangi resiko? Yang pertama, janganlah melakukan penyuntikan di daerah tengah ini, sehingga kita mengurangi kemungkinan terjadinya ptosis. Jadi, lakukanlah di daerah lebih ke pinggir dari tengah. Kemudian, waktu kita menyuntik di daerah forehead area, ini kerjakanlah kira-kira 1,5-2 cm di atas superior orbital limb. Kemudian bevelnya away dari orbit ya. Jadi jangan masuk ke arah orbit tapi ke arah luar, dan volumenya sebisa mungkin tidak terlalu banyak. Kemudian yang kedua adalah diplopia, meskipun jarang tapi tetap bisa terjadi. Yang biasanya terkena adalah inferior oblique muscle paralysis. Karena inferior oblique ini dia berada di bawah inferior dari orbital limb, di bawah belakang dari orbital septum. Nah, ini terjadi apabila injeksinya terlalu dalam,
sehingga jadi diperhatikan bahwa injeksi yang kita lakukan adalah subkutan, jangan mengambil terlalu dalam. Kemudian yang berikutnya ekimosis ini kurang dari 1% sebenarnya bisa terjadi pada pasien dengan pembuluh darah yang fragile atau pasien-pasien yang menggunakan aspirin atau prednison. Nah, kita bisa merendahkan risiko ini dengan menggunakan atau menyuntikannya dengan memilih tempat penyuntikan dengan baik, jangan yang ada pembuluh darahnya, kemudian melakukan penekanan lokal, atau kita juga bisa melakukan pretreatment dengan ice pack. Yang berikutnya adalah dry eye dan evipora. Ini biasanya karena berkurangnya blinking dari lagophthalmus. Kemudian terjadi corneal exposure. Dan biasanya pasien akan mengeluhkan beberapa simptom dari dry eye. Kita bisa memberikan tambahan artificial tears. Preparasi apa saja yang kita kerjakan sebelum kita melakukan injeksi botox? Yang pertama yaitu A dan antisepsis ya, tentu saja. Topical anestesi bisa diperlukan, bisa dipakai apabila perlu. Kita bisa memberikan analgesic cream kira-kira 4% lidocaine dan menggunakan ais batu gitu ya 10 menit sebelumnya. Kemudian lakukan injeksinya subcutaneous nantinya kira-kira dengan dosis 2,5 sampai 5 unit di tiap site. 5 site setiap mata. Maksimum satu matanya 25 unit, jangan berlebih. Nah, ini jadi untuk yang type A ini kita tambah 2,5 milisalin. Sehingga dalam 1 split 1 cc ini kira-kira dia berada 40 unit. Nah, dalam 0,1 itu kira-kira 4 unit, satu stripnya kira-kira 0,4 unit. Kita membutuhkan sekitar 2,5 sampai 5 dalam satu site-nya. Jadi kira-kira nih satu ini kan 4 unit ya, kita bisa menggunakan 6 strip untuk kemudian kita menggunakannya keperluannya untuk 2,5 sampai 5 unit. Ini cara pengencerannya, jadi jangan terlalu terburu-buru untuk memasukkan salinnya, sehingga tidak terlalu banyak gelembung yang ada di dalam botol. Kemudian kita lakukan putaran, jadi tidak usah dibolak-balik, putar saja secara berkala, sehingga obat yang menempel pada dinding dari botol ini bisa larut semuanya. Sehingga benar-benar isinya menjadi sekian 40 unit dalam satu split 1 cc. Ini tempat penyuntikan tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau blefarospasma esensial ditambah 1 di glabellanya. Kita akan melakukan penyuntikan. Jadi jangan lupa melakukan asepsis dan antisepsis. Kemudian penyuntikan dilakukan di titik-titik yang tadi seperti disebutkan. Dan lakukanlah penyuntikan tersebut dengan posisi subkutan. Jangan terlalu dalam ya. Minta pada pasien waktu datang juga sudah tidak menggunakan makeup gitu ya, supaya kita bisa membersihkannya dengan lebih baik. Karena pasien ini kan tidak sadar ya, pasiennya sadar, kemudian kita bersihkan saat itu juga dan dilakukan injeksi saat itu. Biasanya tanpa anestesi. Tapi kalaupun pasien ingin, bisa sebelumnya dengan es batu atau dengan anestesi yang krim, dilakukan penyuntikan sampai membentuk gelembung ya pada lesi penyuntikan. Kemudian ini jarumnya menghadap ke sisi luar dari bagian tengah mata, satu mata ya dianggapnya. Kemudian nih kantus berikutnya. Kemudian di lid inferior. Superiornya. Nah, lanjut pada mata sebelahnya. Sama seperti tadi, obat-obat ini akan membentuk kantung. Jangan lupa agak ditarik sedikit ke atas.
Sehingga kita yakin ini subkutannya tidak terlalu dalam. Dari sisi inferior. Hmm. Yang terakhir nanti akan di daerah babela. Arahnya ke bawah, levelnya. Ini sisi penyuntikannya ya, sama seperti yang sebelumnya. Ke arah medial, lateral, terus. Nah, kalau kita lihat semua berbentuk kantung dari yang berisi botox. Ini pasien setelah dilakukan penyuntikan 1 minggu, tampak hasilnya bahwa tidak ada lagi berusaha untuk memicingkan mata. Nah, ini untuk pasien dengan hemifasial spasme. Nah, ini kita lihat sudah ada tarikan di inferior, sehingga kita nanti akan melakukan penyuntikan juga pada sisi tersebut. Nah, ya. Penyuntikan sisi lesinya, 1, 2, 3, 4, 5, karena ada tarikan di bawah, jadi 6 dan 7, tergantung sisi yang tertarik untuk dikerjakan. Hmm. Pastikan bahwa bevel ini, terutama pada palpebra superior, menghadap ke sisi luar dari medial mata. Jadi bukan medial hidung kita patokannya, tapi medial mata. Jadi bevel menghadap ke sisi-sisi luar dari bagian medial. Suntikan akan dimulai. Pastikan dia berada pada daerah subkutannya. Ini kan kelihatan pembuluh darahnya cukup masih banyak ya. Di superior, pastikan bahwa tidak melakukan penyuntikan pada pembuluh darah dengan dosis yang sesuai. 1 posisi, kemudian 2. Jadi menghadap ke sisi luar dari medial mata. Kemudian di inferior, kita lihat ada pembuluh darahnya. Hati-hati tidak menyuntik pembuluh darah. 3. Ya. Kemudian sisi lateralnya dia akan membentuk kantung. Nah, kemudian di superior, alis setengahnya, setengah 1 cm dari atas, dari bawah 1 cm. Kemudian kita suntik juga di daerah facial muskulaturnya yang banyak terjadi tarikan dengan dosis yang sama. Ya, juga sama posisinya di pasien yang berbeda. Jangan lupa lakukan pembersihan terlebih dahulu. Jarum yang dipakai untuk mengambil obat jangan lupa diganti dengan jarum lainnya. Ke arah lateral dari mata, level up ya.
Kita ambil pada daerah yang paling tertarik ya dari pasien dengan dosis yang sama. Selesai. Hmm. Lanjut, yang terpenting kita kerjakan juga adalah edukasi setelah pasien dilakukan penyuntikan. Mas jangan dikucek matanya. Ya. Kalau gatel diusap sedikit boleh. Mandi biasa nggak apa-apa. Ini biasanya efeknya baru ada kira-kira 1 sampai 2 hari. Paling bagus nanti minggu depan harusnya. Jadi nanti minggu depan kontrol ya Bu ya. Ini ada darah sedikit-sedikit sih nggak apa-apa. Dibersihin aja biasa. Yang penting pokoknya nggak boleh dikucek karena nanti matanya bisa, papaknya bisa jadi turun. Ya. Dulu tarik nafas aja dulu sebentar. Edukasi ini penting untuk diketahui oleh pasien sehingga pasien juga tahu bagaimana caranya melakukan perawatan di rumah. Jadi tidak usah khawatir mengenai mandi dan lain-lain. Yang terpenting adalah tidak melakukan pengucekan pada daerah mata sehingga kantong-kantong obat tersebut tidak menyebar di bawah levator dan menyebabkan terjadinya ptosis. Ini kan sudah. Jadi mungkin yang perlu kita perhatikan bahwa indikasi yang kita pilih untuk pasien-pasien injeksi botok ini tepat dan memang sesuai dan sudah kita singkirkan semua diagnosis banding yang mungkin. Kemudian dosis yang kita pakai juga tepat, tidak berlebih sehingga tidak menyebabkan efek samping lain. Site dari injeksinya ini tepat dan benar, cara penyuntikannya benar. Kemudian setelahnya kita memberikan edukasi pula yang tepat pre dan post apa saja yang diharapkan setelah dilakukan injeksi botox dan kapan pasien sebenarnya harus kembali lagi untuk melakukan injeksi yang berikutnya. Terima kasih, semoga memberikan banyak manfaat dan memberikan masukan untuk melaksanakan injeksi botox pada pasien-pasien dokter sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.